Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat para penonton channel dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, video yang akan saya bahas itu berbeda dari yang kemarin. Sekarang saya akan membahas tentang masalah sembelit. Oh, sembelit? Ya terserah saya dong. Intinya begini, saya akan berbagi cerita di mana kemarin anak saya sempat mengalami sembelit. Tentunya sembelit ini tidak hanya anak-anak, dewasa pun banyak. Siapapun bisa kena sembelit gitu. Intinya sembelit di sini adalah gangguan saluran cerna, susah buang air besar. Kalau frekuensi anak kan biasanya dihitung dalam 1 minggu itu tidak lebih dari 2 kali bahkan 3 kali dalam buang air besar. Nah, jadi yang akan saya bagikan pengalaman kali ini adalah sembelit yang dialami anak-anak. Sembelit yang seperti apa? Intinya begini. Karena sembelit di sini kan banyak faktor ya, faktor yang faktor penyebab lah, faktor penyebab kenapa sih anak bisa sembelit. Padahal makannya teratur, mainnya aktif dan lain hal sebagainya. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwasanya penyebab sembelit itu saya bilang banyak, bervariatif ya, banyak penyebabnya, bukan karena faktor A, B, C itu saja, tidak. Itu cuman diantaranya akan saya sampaikan. Yang terpenting yang sudah banyak diketahui, sembelit itu disebabkan karena kurangnya asupan serat. Serat ini kan bisa macam-macam ya, entah itu ada anak yang nggak suka buah, ada anak yang tidak suka sayur, banyak lah di sana. Intinya serat itu bisa simpulkan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, serat apa yang memang diperlukan oleh anaknya masing-masing gitu, dan memang kurang dikonsumsi lah gitu. Terus yang lainnya juga, selain dari asupan serat yang cukup, sembelit anak di sini bisa diakibatkan dari kurangnya asupan air putih intinya gitu. Jadi anak-anak kan aktif bermain, kadang minum apa saja, dan kita tidak bisa menjaga pola minumnya. Itu berpengaruh juga terhadap sembelit anak gitu. Karena apa, anak ini bisa dikategorikan menyesuaikan dengan keinginannya. Habis main lari-lari ingin minum air putih, air teh, kan tidak bisa. Kita tidak selamanya mengikuti dia bermain gitu. Jadi nggak tahu pola minumnya seperti apa. Nah, itu salah satu diantaranya yang bisa menyebabkan sembelit di sana. Nah, selain itu ada juga pola olahraga. Pola olahraga yang dimaksud di sini adalah pola pergerakan tubuhnya itu tidak maksimal. Karena apa? Kalau anak-anak dibilang jarang berolahraga itu nggak mungkin. Karena kan anak-anak di sini sudah kodratnya itu dia bermain secara bebas gitu. Nah, berarti dalam pola main itu pergerakan badannya pun pasti aktif banyak gitu. Nggak mungkin kecuali sakit ya diem di kasur, itu kategorinya tidak bergerak sama sekali gitu. Tapi kalau anak-anak nggak mungkin pasti tiap hari bergerak. Cuman yang dimaksud di sini kurang olahraga itu kurangnya pergerakan tubuh si anak gitu. Olahraga sih olahraga, misalkan di sekolahnya ada olahraga main bola, olahraga senam, tapi pergerakannya tidak maksimal. Maksimal di sini misalkan anaknya asal-asalan, anaknya hanya sekedar mengikuti. Karena di dalam tubuh itu perlunya keseimbangan di sini supaya ada pergerakan usus yang dikatakan normal dari dalam itu dengan gerakan yang biasa, dari gerakan senam, gerakan lari-lari gitu. Makanya kalau anak itu tidak bisa dikategorikan jarang olahraga pasti, cuman gerakan itu dianggap kurang maksimal.
Yang selanjutnya kalau misalkan anak saya sering olahraga, minumnya banyak, apalagi seratnya saya atur tiap pagi makan buah ini, siang minum ini, jam segini makan sayur ini, tapi kok masih mungkin. Ini mungkin ya, tidak semua anak mengalami gejala yang sama, tapi beda-beda dan penyebabnya pun beda-beda. Saya hanya mengutarakan di antaranya saja. Misalkan si anak memiliki konsumsi obat dari riwayat, misalkan tiap sakit kasih obat, kena alergi obat, nah bisa menyebabkan si anak misalkan punya misalkan penyakit bronkitis atau apa yang bisa apa ya namanya. Jadi si anak itu sering konsumsi obat rutin lah untuk pengobatan penyakit yang lain gitu intinya. Itu bisa berpengaruh karena pola asupan yang kurang bagus. Terus dari minuman yang dikonsumsinya juga bisa. Kadangkala anak kecil masih suka minum susu. Nah, kita cek apakah memang sembelitnya setelah minum susu itu atau bagaimana. Karena ada penelitian yang mengatakan, bahkan sebagian informasi yang saya cari, susu sapi itu bisa menyebabkan alergi dari laktosa yang diserap dalam tubuh. Biasanya kalau misalkan ini cukup mudah ya, kalau misalkan alerginya sudah diketahui dari konsumsi susu, ibu-ibu, bapak-bapak bisa menyetop konsumsi susu si anak itu. Nanti bisa konsultasi dengan dokter anak pribadi atau sengaja untuk berkonsultasi mengenai susu apa yang harus dikonsumsi. Nah, sekarang apa sih maksud video ini yang katanya berbagi pengalaman? Jadi anak saya itu kemarin sembelit. Saya anggap sepele, saya kasih serat yang banyak, buah pepaya saya kasih, terus air putih saya perbanyak suruh dia minum, tapi kok malah tambah parah. Tambah parahnya itu ketika saya kasih minum sedikit, saya kasih makan sedikit, dia mengalami seperti gejala mual, perutnya sakit, dia mual-mual gitu. Tiap kali dikasih minum sedikit, makan sedikit, tetap aja mualnya nggak hilang-hilang, tapi tidak mau muntah gitu. Saya pikir ini kalau nggak asam lambung ya memang telat makan atau dari apa, nggak berpikir ke sembelit sana. Nah, selain itu ada juga gejalanya itu seperti telat makan, keringet dingin. Kalau sudah kerasa keringet dingin, pucet, sampai ada pusing lah gitu. Sampai akhirnya saya berinisiatif untuk membawa anak saya ke dokter. Saya periksakan, saya kasih tahu keluhannya, dan langsung saya disuruh ronsen anak saya. Dan ternyata setelah hasilnya keluar, itu terlihat karena ada pembengkakan di usus, tapi bengkaknya bukan bengkak yang gimana, hanya saja ada penyumbatan sama feses-feses yang nggak bisa keluar. Ternyata sembelit di sini sudah kategorinya wah gitu, karena sudah membuat material keras di dalamnya. Yang bisa dilihat di sini, jadi yang saya merahin itu adalah feses-feses yang sudah menjadi material keras, feses keras yang sudah enggan keluar. Bayangkan banyaknya itu dari atas, tengah, bawah udah penuh. Apalagi yang paling bawah itu, yang saya buletin itu fesesnya memang sangat-sangat keras. Menurut dokter saat pemeriksaan itu keras. Saya sampai megang perutnya itu seperti megang bola tenis lah, agak keras gitu. Jadi seberapa banyak pun obat pencahar, kalau kita tidak tahu yang seperti di foto sini, kita tidak akan mampu mengira-ngira sebanyak apa obat yang
harus dikasih gitu kan. Jadi intinya kenapa bisa begini, apalagi nah yang saya maksud ada penggelembungan usus itu yang saya kasih warna hijau. Yang saya kasih warna hijau itu kan seberapa besarnya itu dari besaran normalnya sangat besar itu. Kalau dibiarkan bisa bahaya, bisa pecah usus karena dari atas terus masuk makanan, bawahnya terus sumbat sehingga ada penggelembungan gas di sana kan nggak bisa keluar, nggak bisa kentut, nggak bisa sendawa, nggak bisa mengeluarkan lah intinya. Tambah besar halnya balon yang ditiup, bawahnya ditutup, disumbat kan terus membesar sampai pecah, dikhawatirkan seperti itu. Nah makanya setelah ada yang menonton video ini diharapkan untuk tidak menyepelekan sembelit pada anak. Namun tetap orang tua di rumah tidak usah panik, tidak usah khawatir, tidak usah kaget atau gimana. Intinya ada sebagian gejala yang tadi saya sampaikan. Gejalanya ada yang perutnya sakit, perutnya kembung, tidak sembuh-sembuh, ngerasa tidak nyaman, tidurnya gelisah, tidak enak, apalagi pas dikasih minum, makan walaupun sedikit ada perasaan mual yang berlebih dan memang dia tidak mau muntah. Nah itu perlu diwaspadai dan tanya anaknya apakah sudah buang air besar atau gimana. Di sini diharapkan orang tua lebih mampu untuk aktif dalam memperhatikan anak-anak di rumah gitu. Apakah BAB-nya lancar, apa yang dimakan, dan bagaimana kondisi anaknya sendiri gitu. Kalau misalkan ada gejala yang tadi tidak usah panik, tapi jangan dianggap sepele. Kenapa? Karena satu, panik akan membuat kita lebih membahayakan gitu. Takutnya ini harus gimana. Intinya tetap jangan panik, dilihat dulu gejala-gejalanya, dan nanti untuk langkah perawatan alami kalau misalkan ada anak-anak yang mengalami gejala seperti itu, saya sampaikan lagi di video berikutnya langkah perawatan alami sesuai anjuran dokter yang sudah saya terapkan kemarin. Sebelum dikasih obat apa dulu, nanti ada perawatan alaminya, nanti saya akan sampaikan di video berikutnya. Di video kali ini saya hanya akan berbagi pengalaman kemarin bahwasanya sembelit anak itu jangan dianggap sepele, tapi jangan juga dibawa panik. Oke, salam sehat. Semoga penonton di rumah sehat terus dan bisa menjaga anak-anaknya untuk tetap hidup sehat dan konsumsi buah sayuran setiap hari. Salam sehat.